Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk kita belajar matematika kelas 6. Kita akan melanjutkan belajar tentang bilangan bulat. Jadi bilangan bulat kalau digambarkan di garis bilangan seperti yang ada di buku paket kalian, bahwa bilangan bulat itu terdiri dari 3 kelompok bilangan. Ingat, jadi intinya kalau misalkan kita punya wadah, maka kita harus punya 3 wadah atau 3 keranjang. Wadah yang pertama nanti isinya bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif itu di sebelah kanannya 0 ya. Kemudian ada bilangan 0 dan bilangan bulat negatif yang terletak di sebelah kirinya bilangan 0. Jadi ingat, di dalam bilangan bulat 0 itu tidak positif dan tidak negatif. Dia sendiri ya, tidak memihak ke kanan, tidak memihak ke kiri. Kalau yang positif dan negatif di buku kalian juga sudah ada contoh penulisannya ya. Jadi bilangan positif itu terdiri dari bilangan asli ya. Masih ingat ya, bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Semakin ke kanan angkanya semakin besar. Kemudian ada angka 0, kemudian ada angka negatif. Angka negatif itu sama ya seperti angka positif, tapi dia diberi tanda negatif ya. Semakin ke kiri itu angkanya semakin kecil. Kelihatannya saja angkanya besar, tapi kalau sudah ditempeli dengan tanda negatif maka semakin kecil. Jadi artinya negatif 9 dengan negatif 8 lebih besar siapa? Ayo. Ya, lebih besar negatif 8 ya. Jadi negatif 9nya saja yang kelihatan besar. Tapi kalau sudah ketempelan tanda negatif maka dia akan lebih kecil dari negatif 8. Begitu anak-anak ya. Kemudian untuk menggambar garis bilangan yang anak-anak sering sekali salah ya. Sering sekali saya temui anak-anak salah dalam menggambar garis bilangan, di mana jaraknya tiap angka ini jaraknya tidak sama. Ya, itu yang sering saya temui. Jadi ibaratnya kita membuat sebuah penggaris ya. Kalau anak-anak punya penggaris itu kan jarak dari angka 0 ke angka 1, 1 ke angka 2 itu kan sama semua. Misalkan 0 ke 1 itu 1 cm, maka 1 ke 2 juga 1 cm, 2 ke 3 juga 1 cm, seperti itu. Tidak boleh lompat-lompat. Nah, di sini anak-anak akan lebih mudah jika kita mempunyai buku kotak-kotak ya. Kalau di buku kotak-kotak itu sudah ada kotak-kotaknya, jadi enak. Kalau mau membuat garis bilangan, kita tinggal menentukan anak-anak mau tiap angka tadi itu berjarak 1 kotak apa 2 kotak. Kalau buku kotak tinggal kita garis saja. Ini seperti punya saya ini, penggarisnya sudah tidak terlalu kelihatan, angkanya sudah hilang cetakannya, tidak apa-apa. Jadi menggambarnya bagaimana ya, kita menggambar garisnya dulu. Di sini kan buku kotak-kotak sudah ada garis-garisnya ya. Nah, ini juga sering saya temui, ada murid saya yang menggambarnya begini. Ini yang salah-salah dulu ya. Nah, begini, ada di sini. Kemudian lagi dia menulisnya 0 ditulis di sini, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian negatifnya dia sudah merasa benar dengan memberi jarak begini. Nah, di sini apa yang salah dengan garis bilangan ini? Dilihat di sini. Memang kelihatannya tulisannya ada di pas ya, berjarak 1 kotak, disisakan 1 kotak, ini tidak diisi. Tapi di sini kita tidak tahu tepatnya ada di mana, 0 ini ada di mana, di sini kah atau di sini? Angka 1 ini di mana? Apa di sini? Nah, kalau kita tidak pas begini kan jangan-jangan angka 1-nya mau di sini, 2-nya di sini, 3-nya di sini. Nah, ini kan jaraknya
tidak sama ya. Padahal untuk membuat sebuah garis bilangan jaraknya harus sama. Sudah seperti itu, ini membuat garisnya ini miring apa enggak dengan yang sini? Ya, apakah sudah lurus? Nah, ini namanya mempersulit diri. Kita kalau mau membuat garis bilang, paskan saja di garisnya. Ini kan sudah ada garis ya. Kita buat saja pas di garisnya. Nih, buat lagi ya. Nah, seberapa panjangnya terserah, secukupnya buku kalian dan seperlunya angka. Ya. Ini diberi panah untuk menandakan bahwa garis ini bisa diperpanjang ke kiri dan bisa diperpanjang ke kanan. Nah, ini kan pas ya di garis ya. Kemudian langkah selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita buat saja titik-titiknya ya. Titiknya di mana? Nah, kalau membuat titik nih, kita lihat contoh yang salah biar tidak membuat lagi. Jangan di sini di tengah-tengah, ini kan juga sama ya. Misalkan membuat titik di sini, ini sama jaraknya. Kelihatannya sih sama ya, tapi kan ini juga mempersulit diri. Kenapa harus di tengah-tengah kotak begini ya? Kita tulis saja titiknya pas di garis-garisnya, mau di mana terserah, mungkin mulai di sini ya, pas ya di garis ya. Kita tanpa menggunakan penggaris ini juga tidak apa-apa. Kita beri titik di sini. Berikutnya di mana? Anak-anak terserah mau 2 kotak apa 1 kotak. Kalau butuh angkanya cuma sedikit, ya jangan pelit-pelit ya. Kita 2 kotak boleh taruh sini. Ini kan 2 kotak. 1, 2. Nah, kemudian 2 kotak lagi. 1, 2. Sama seperti itu. Kalau 2 kotak semua ya, seperti ini. Jangan ini 2 kotak, ini 1 kotak, 2 kotak lagi, tidak. Jadi harus sama. Ini juga harus sama ya. Letakkan saja tanpa harus dengan penggaris. Di sini kalau mau diukur dengan penggaris, ini masing-masing ini ya, 2 kotak ini 1 cm. Jadi masing-masing 1 cm. Kemudian meletakkan angkanya bagaimana? Dari angka berapa? Itu sesuai dengan permintaan soal ya. Ini saya mau membuat di sini 0. Nah, meletakkannya angka itu tepatkan di titiknya ya. Ini 0 ya, ada di sini. Kemudian ingat ke kanan itu positif. Jadi ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5, 6, 7 kalau masih cukup ya. Di sini ternyata saya punya sampai angka 7 yang positif. Yang negatif bagaimana? Sama seperti positif, tapi ke arah kiri ya. Ini negatif, jangan lupa negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Nah, ternyata nggak cukup kalau sampai negatif 7. Apakah boleh seperti ini? Boleh, tidak apa-apa, secukupnya buku atau seperlunya soal. Misalkan di soal kita cuma butuh angka di soal itu mintanya negatif 1 sampai 5. Ya sudah, kita buat segini saja boleh. Nah, boleh. Segini boleh. Kan negatif 2-nya masih sampai 5. Ya, sesuai keperluan soal. Apakah ini tidak boleh jarak 1-1? Boleh. Kalau misalkan kita butuh angka sampai banyak. Contohnya kita buat yang berjarak masing-masing 1 kotak ya. Misalkan di soal itu butuh angkanya banyak sekali ya. Buat saja 1-1 begini. Ya, silahkan saja. Tapi kalau memang angkanya tidak banyak ya tidak usah pelit-pelit begini ya. Buat 2 kotak, 3 kotak boleh. Oh ya boleh. Ya 3 kotak juga boleh. Angkanya bagaimana? Misalkan kita di soal itu positifnya yang banyak. Ya enggak apa-apa, mungkin nolnya ada di sini. Gini 1, 2, 3.
negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Boleh seperti ini ya, atau mau 3 kotak juga boleh ya. Kalau ini kan kelihatan ya, kecil-kecil, mepet-mepet angkanya. Tapi kalau memang soalnya minta seperti ini, ya tidak apa-apa. Jadi ini kita belajar masih membuat garis bilangan. Cukup itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.